Ini itu padahal dia itu mau finish ya guys, mau finish 2 tahun dia nambah itu, dia udah ngambil si emasnya majikan ini. Bosnya itu kaget pas lihat berangkas itu tempat kotak perhiasannya itu udah nggak ada isinya. Nah, di sini bosnya juga mencari, ternyata digadaikan dengan harga yang sangat murah ya. Bosnya lalu menanyakan ke tempat penggadaian emas, ternyata emasnya sudah dijual lagi, tidak bisa digadaikan. Ternyata Cici dibohongi penggadaian. Terus dikasihnya lah harga itu sangat-sangatlah murah di sini ya. Itu dia cuma dikasih 10.000 dolar ya, 10.000 HKD itu, padahal itu harganya itu katanya sekitar 100.000 atau sekitar 207 juta ya, gila. Lihatnya aja dihargai 10.000 ya, yang aslinya itu totalnya 60.000 HKD ya. 10 ribunya aja itu sekitar 20 juta. Terus kalau untuk 3 berlian itu 60, kalian tinggal kalikan aja guys, banyak banget ya Allah. Terus ternyata cicinya ini sudah ditangkap ya, sudah dipolisikan, sudah dipenjara 4 bulan, lalu dipulangkan ke Filipina ya. Sekarang bosnya itu menanyakan ke pegadaian, ternyata sudah tidak ada barangnya. Dan si pegadai ini bilang kalau emasnya itu tidak bisa dijual gitu, udah dijual lagi. Nggak tahu sih, ini mungkin alasan si penggadai ini dia gak mau mengembalikan karena uangnya juga nggak bisa dikembalikan gitu loh. Nah, si penggadai juga katanya bilang udah dijual barangnya. Aduh, si majikannya udah nggak dapat apa-apa nih guys, dia cuma dapat hikmahnya doang sama kotak perhiasannya doang ini. Suratnya udah nggak ada ya kan. Udah dapat ini, ya Allah, merugi bandar. Padahal si mbaknya juga apa namanya udah kurang satu kontrak lagi ya. Terus kurang satu rolok kontrak lagi dia udah selesai, tapi dibuat seperti ini. Pasti kalau semua untuk majikan ya pastinya kecewa lah ya. Boro-boro mau nyuri barang makanan yang ada di kulkas. Kalau nggak disuruh makan aja nggak berani ya mau ngambil. Karena di sini mbaknya itu mungkin udah gelap mata ya melihat perhiasan majikan itu sangat banyak ya. Sangat banyak, itu dikirakan tadi itu 100.000 HKD itu sekitar 207 juta rupiah ya. Nah, di sini boro-boro nyuri emas. Emas cili isinya loh sampah. Boro-boro bisa gadai emas, uang seperak kembaliannya beli sayur mah bos diambil lagi. Astaga, astagfirullah, boro-boro nyuri emas sebanyak itu. Makanan di kulkas aja nggak berani ambil kalau nggak kasih apa, kalau nggak majikan kasih ya. Apalagi kalau di Hong Kong itu sangat keras ya, apalagi dikit-dikit interminate, dikit-dikit interminate. Mungkin kalau di Taiwan itu dia langsung lapor agensi, dimarahin ya. Kalau ada yang diusir ya diusir, kalau ada yang bertahan ya paling cuma diomelin ya. Tapi kalau di Hong Kong itu memang keras banget guys nih. Ini nih satu orang bikin repot semuanya yang dapat kesalahan, nanti kita yang dicurigai. Iya bener bener, berani banget anjir. Aku ada satu ente aja ogah nih. Majikan kehilangan uang, terus aku nyuci baju yang udah seminggu gantung. Nemu uang di kantong majikan udah deg-degan. Nyawa hampir melayang, tremor, keringet dingin, udah takut banget ya. Pas ngembaliin itu takut dituduh gitu loh. Astagfirullah mbak, pada akhirnya semua kena jeleknya. Demi apa loh mbak kamu sampai segitu? Aku aja uang satu ente tak balikin, dikasih aku nggak mau, takut diungkit-ungkit nih. Ini iki singgawe nama satu tekewa amoh siji melakukan imbasi kena kabeh. Astagfirullah nih. Aku suka emas kamu, kamu juga suka emas, tapi caranya begini. Karena gajian nabung tuku emas sugih, tiba kok yo angel yo kerja kerja kerja, aku yo bingung sendiri kok begini caranya dia tuh. Nggak boleh dicontoh ya besti. Kayak piye lho iki pemikiran mbak iki lho, dianggap kaya nang kono ae lho. Sini mbak, di rumah bos aku mbak, duitnya berserakan, apalagi emasnya sudah bakalan bahagia kamu kalau kerja di sini. Aduh, ini bukan bahagia lagi, udah gelap-gelap, gelap gitu ya. Piu badokan dek kulkas abruan yang gak wani mangan iki malah emas. Tulisannya kurang cilik. Astagfirullah, kok berani banget ya, dikasih peluang kerja kok masih nekat ngambil barang bukan haknya. Jangankan lihat emas, duit receh, uang
satu ente aja dicariin lucu. Suhu ini mah udah biasa dari sononya. Udah deg-degan takut warga 62 tapi lega bukan warga kita. Ternyata warga mana? Katanya sih Filipin, C. Oh, ini ternyata Filipin ya. Oh. Untung aja bukan Indonesia ya. Kalau Indonesia ini udah di ini ya. Udah di apa namanya? Udah dihujat ini sama plus 62 nih. Sumpah, yang berita-berita kayak gini nih, atau yang kayak mukulin pasien takutnya bikin trust isu kemajikan kita yang diem aja kadang ketar-ketir takut dituduh. Pede saja, yang penting kita kerja bener ya, nggak aneh-aneh. Iya sih, Taiwan full CCTV jelas langsung ketangkep deh. Ini Hongkong katanya tidak ada VT lewat, pasti kena denda dipulangkan ya. Sudah ditangkap Pak D di penjara 4 bulan lalu dipulangkan ke negaranya. Wah, Pak D kerjap keren ya polisinya. Ojo meneh kok dendo iso-iso di penjara kena pasal berlapis-lapis double kuy. Ini bukan Indonesia ya, ini Filipina ya. Ya Allah mbak, apa yang ada di otakmu? Bendino cawisan kok kepoan aku rawani juga selembar. Aku yang disuruh makan atau masak saja, yang di kulkas saja gak berani ini ambil secul, bener-bener diambilkan majikan tuh. Infonya lanjut gimana C? Cece-nya sudah ditangkap ya Pak Ade, penjara 4 bulan dan dipulangkan. Bongendi ya Allah. Ini orang Filipin do, ini orang Filipin yo, berani banget. Oh, aneh. Cincin kawin seharga ratusan ribu dolar cuma digade 2.800 edian. Murah. Suruh ganti nggak itu? Udah nggak ada karena si tukang gadainya itu ternyata dia itu menipu ya, menipu si majikannya. Katanya emas yang digadainya itu sudah dijual lagi. Nah, udah ketahuan nih, ketahuan kalau ada suratnya nih, buru-buru mau nyuri ya. Kadang suruh beresin kamar, mau ngelap meja aja mikir udah ndak bisa dikira maling. Astagfirullah, masa munu oke he. Kok iso kok eruh lek dele mosok sampai akan mosok majikan kok enggak ndelok blas. Hmm, ini di Taiwan ya, ini di Hong Kong ya guys, di Hong Kong. Ini di Hong Kong tetapi itu warga negara Filipin ya, berani banget anjing. Gua nggak, gua ada lihat uang 1 NT aja gak mau ambil, langsung tak singkirkan. Aku nonton ini sama bosku ya, aku kira berita apa, aku sampai melu sampai malu, dikira kasih emas sama bosku yang disimpan. Intinya banyak-banyak bersyukur ya Oce, kalaupun gaji sedikit tapi setidaknya kita berpenghasilan pada nganggur. Setuju.